Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Maria Fatima Uba Ekeng dengan NIM 8420221019 semester 6 Prodi Pendidikan Matematika Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kebijakan kurikulum. Dengan isu yang pertama yaitu kelayakan kurikulum merdeka jadi kurikulum nasional dikritisi. Kelayakan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional tahun 2024 untuk menggantikan kurikulum 2013 dipertanyakan. Kurikulum merdeka dinilai masih compang-camping dan terdapat sejumlah kelemahan yang harus diperbaiki. Direktur Eksekutif Barisan Pengkaji Pendidikan atau BAJIK, Dita Putri Saraswati, pada Minggu tanggal 25 bulan 2 2024 di Jakarta mengatakan bahwa tekad Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek untuk segera mengesahkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional dinilai tergesa-gesa sehingga perlu dikritisi. Ia menilai kurikulum merdeka belum layak menjadi kurikulum nasional sehingga harus dievaluasi secara total dan menyeluruh. Kita lanjut ke isu kebijakan kurikulum yang kedua yaitu ganti kurikulum Kemdikbud ungkap nasib kurikulum merdeka. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau Beskap, Kemdikbudristek, Andito dan Aditomo menyebut kurikulum merdeka akan ditetapkan sebagai kurikulum nasional pada tahun ini. Saat ini hanya sekitar 27% sekolah atau satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum tersebut. Betul, kita akan menetapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional di tahun 2024. Tetapi sebenarnya itu bukan hal yang baru bagi sebagian besar sekolah, ujar Andito dalam peluncuran raport pendidikan 2024 di kantor Kemdikbudristek Jakarta pada hari Selasa. Tinggal tersisa sekitar 20% yang belum dan perlu kita bantu secara lebih inisiatif agar bisa menerapkan kurikulum merdeka, imbunya. Sebelumnya, salah satu anggota akun Mauverse Twitter, Tencalverse, pada Selasa bertanya-tanya soal potensi Kemdikbud akan meluncurkan kurikulum nasional sebagai pengganti kurikulum merdeka bulan depan. Warganet pun heboh dengan unggahan itu sambil menyindir kurikulum yang terus berganti tanpa hasil konkret. Andito yang akrab disapa Nino menjelaskan dampak dari penerapan kurikulum merdeka selama 3 tahun sudah bisa terlihat saat ini. Di antaranya adalah meningkatkan literasi dan numerasi siswa pada periode tersebut. Sekolah yang semakin menerapkan kurikulum merdeka meningkatkan literasi numerasinya dari 2021 ke 2023 itu semakin pesat, semakin tinggi, terutama kalau dibandingkan dengan yang masih menggunakan kurikulum 2013, tuturnya. Dalam paparannya, Nino menunjukkan nilai indeks capaian literasi dari siswa SMP atau MTS sederajat melonjak naik sejak menerapkan kurikulum merdeka. Pada 2013, ketika diberlakukan kurikulum 2013, nilai indeks capaian literasinya adalah 2,68. Sementara itu, sekolah yang telah menggunakan kurikulum merdeka mendapatkan nilai indeks yang sangat tinggi, yakni 4,84 untuk yang baru menerapkan pada 2023 yaitu 5,7, untuk yang menerapkan pada 2022 dan 7,15, untuk sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak 2021. Peningkatan serupa pada nilai indeks capaian literasi juga terjadi pada tingkat SMA dan sederajat. Dengan demikian,
Dampak positif ini dinilai menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional pada 2024. Baik, kita lihat isu kebijakan kurikulum yang ketiga, yaitu kurikulum merdeka siap jadi kurikulum nasional di tahun 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek optimistis kurikulum merdeka dapat diterapkan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan atau BESKAP, Kemdikbudristek, Andito Aditomo menyatakan sebanyak 80% sekolah di semua jenjang di seluruh Indonesia sudah menerapkan kurikulum merdeka. 80% sekolah di Indonesia sudah mengadopsi kurikulum merdeka untuk menggantikan kurikulum sebelumnya. Hal ini terus berkembang sejak awal 2022 saat kurikulum merdeka kita dikenalkan kepada satuan pendidikan, kata Andito dalam keterangan di Jakarta pada hari Kamis. Andito mengatakan proses implementasi kurikulum merdeka mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2020. Kurikulum ini diuji coba pada 3.000 sekolah di Indonesia, termasuk di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluas, atau bisa disebut dengan 3T. Selanjutnya, pada tahun 2022, Kemdikbudristek membuka pendaftaran implementasi kurikulum merdeka kepada setiap satuan pendidikan. Hasilnya, sebanyak 140.000 satuan pendidikan secara sukarela menerapkan kurikulum merdeka. Untuk tahun ini, kata dia, Kemdikbudristek